Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya pada pagi hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ikhlas, istiqamah dan juga ilmu yang bermanfaat. Taib, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sekarang kita melanjutkan kembali bahasan Kitab Tauhid Sahih Al-Bukhari, dan sekarang akan masuk ke dalam bab baru dari kitab At-Tauhid ini, yaitu bab yang ke-36. Bab yang ke-36. Di situ Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan babu kalamir Rabbi azza wa jal yaumal qiyamati ma'al anbiya wa ghairihim. Babu kalamir Rabbi azza wa jal yaumal qiyamati ma'al anbiya'i wa ghairihim. Di situ disebutkan dalam terjemahnya bab dialog Allah bersama para nabi dan selain mereka pada hari kiamat. Jadi kita fahami dari apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Al-Bukhari di sini dalam babnya, yaitu bab kalamur Rabbi. Kalam Rabbi itu ucapan, perkataan dan juga yang semakna dengannya. Yaitu di sini diterjemahkan dialog, yaitu semakna dengan kalam. Nah, kalau kita mencermati lagi apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala Imam Al-Bukhari dalam bab ini masih bahasanya seperti bahasan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita melihat bab atau bahasan kalam Allah Subhanahu wa taala ini sudah bab yang ke-8. Itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengulangi atau menyebutkan kembali pembahasan tentang bab kalam. Jadi ini kan kita sudah masuk yang ke-36 babnya ya, dalam kitab Tauhid itu babnya sudah sampai ke 36. Tetapi kalau kita melihat pembahasan kalam itu sudah sekarang yang ke-8. Yang ke-8 ini menunjukkan bahwa pembahasan beliau atau keterangan beliau tentang sifat Allah yaitu kalamullah ini itu panjang lebar. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat atau akidah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab kalam Allah Subhanahu wa taala ini sudah sangat-sangat jelas sekali. Sangat-sangat jelas sekali. Dan ini tidak heran tentunya karena pada zaman beliau itu tentu banyak fitnah yang berkaitan dengan sifat Allah kalam ini, yaitu sifat Allah yang berkaitan dengan sifat kalam ini. Dan masyhur beliau difitnah bahwasanya beliau menyebutkan bahwasanya sifat kalam itu adalah sifat daripada makhluk dan seterusnya, sehingga beliau juga menulis kitab khusus berkaitan dengan hal itu, yaitu dengan kitab Khalqi Af'al Al-Ibad, sifat atau kitab yang beliau tulis membantah bahwa sifat kalam yang beliau maksudkan itu tidak sama dengan fitnah-fitnah yang ditujukan kepada beliau. Taib. Jadi sifat kalam atau sifat Allah Subhanahu wa taala ini wadih sekali, jelas sekali dari apa yang beliau sampaikan di bab-bab sebelumnya, dan ini sebagai takkid saja, yaitu sebagai penegasan saja bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kalamullah ini satu dari penjelasan riwayat-riwayat sebelumnya itu harus difahami secara hakikatnya, yaitu tidak majaz sebagaimana halnya yang disebutkan oleh sebagian kelompok-kelompok daripada kaum muslimin, di antaranya adalah Asy'ariyah, kemudian juga Maturidiyah, yang menyebutkan kalamullah yang dimaksud adalah kalam an-nafsi, itu kalam yang ada dalam jiwa, ucapan-ucapan yang ada dalam jiwa. Ya tentu ini
tidak memahami atau tidak mengartikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala hakikatan, yaitu secara hakikatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dari bab-bab sebelumnya, bahwa kalamullah azza wajal itu tidak terbatas pada Al-Quran saja, tidak terbatas di dalam Al-Quran saja, karena kita ketahui dan kita yakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya. Tapi kalamullah azza wajal itu tidak terbatas pada Al-Quran saja, namun ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengucapkan suatu ucapan, yaitu berkalam, maka ketika itu terjadi kalam. Karena kalamullah azza wajal itu berkaitan dengan sifat masyiah, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu kemudian bab yang ke-36 ini sebagai tadi kita sebutkan sebagai penegasan bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada kehendaknya, kemudian juga tidak terbatas. Tidak terbatas kepada siapa, tidak terbatas kepada kapan saja, yaitu tidak terbatas pada waktu. Tidak terbatas pada waktu. Artinya tidak terbatas hanya hanya Allah Subhanahu wa taala misal berkalam itu pada dunia saja, di dunia saja, tidak. Tapi sampai kepada akhirat juga nanti Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak maka dia akan mengucapkan kalamnya. Ya, sebagaimana sifatnya yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang berbentuk dzatiyah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dipisahkan daripada sifat kalam ini. Karena bagi yang tidak memiliki sifat kalam atau yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, maknanya bisu. Berarti kalau bisu, berarti ini adalah sifat yang cacat, sifat yang kurang. Jadi itu sifat cacat bagi makhluk, apalagi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih tidak sesuai lagi. Oleh karena itu sifat kalam ini dari segi pembagian sifatnya, itu yang pertama adalah sifat dzatiyah karena tidak bisa dipisahkan darinya Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah, masuk sifat fi'liyah karena dia berkaitan dengan kehendak. Jadi sifat kalam ini masuk di dalamnya sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Lain halnya dengan sifat yang lain, ya contohnya sifat sifat dzatiyah yang lain, khususnya seperti tangan atau juga yang lain sifat dzatiyah. Jadi itu hanya berkaitan dengan zat Allah saja, tidak berkaitan dengan fiilnya. Karena kita ketahui dan sudah kita bahas sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ada yang dzatiyah, ada yang fi'liyah. Maka sekali lagi bahwa kalamullah azza wajal ini adalah sifat dzatiyah dan sekaligus sifat fi'liyah. Dan kita ulangi juga bahwa sifat kalam ini tidak terbatas kepada siapa saja, juga tidak terbatas pada waktu. Jadi sekehendak Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara kepada siapa saja dan bila mana atau pada waktu kapan saja. Taib. Jadi kita baca langsung hadis yang pertama di situ. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yusuf ibn Rashid qala haddatsana Ahmad ibn Abdullah qala haddatsana Abu Bakar ibn Ayyash an Humaid qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana yaumul qiyamati شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tapi ini hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini sudah berlalu, yaitu hadis asy-syafa'ah. Ini adalah hadis asy-syafa'ah. Ini potongan daripada hadis asy-syafa'ah yang panjang. Itu ya kita ketahui dan juga nanti akan disebutkan setelahnya juga, yaitu hadis asy-syafa'ah di mana di situ para anbiya udzur, berhalangan, tidak kuasa, tidak mampu untuk memberikan syafaat. Lalu kemudian mereka umat manusia pada waktu itu pergi kepada
Nabi SAW dan hadisnya masyhur, dan ini adalah potongan daripada hadis tersebut. Tapi kita lihat terjemahnya di situ. Dari Humaid berkata, aku mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, jika hari kiamat tiba, maka aku diberi syafaat. Kemudian aku berkata, wahai Rabb, tolong masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi iman. Kemudian mereka pun masuk. Kemudian aku berkata, masukkanlah dalam surga siapa saja yang dalam hatinya ada iman, sekalipun dalam tingkatan paling rendah. Anas berkata, seakan aku melihat jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mana dialog daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ini, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkannya. Kemudian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wasal tu'ta irfa' ra'sak. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW ketika beliau bersujud lama dalam hadis syafaat, bersujud lama, lalu kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mintalah wasal tu'ta. Nah, jadi mintalah maka kamu akan dikabulkan. Kemudian berikanlah syafaat. Itu menunjukkan adanya dialog antara Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai poin daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi di sini dalam hadis ini tentu tidak disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, cuma disebutkan ucapan Nabi SAW atau doa Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi dalam hadis syafaat yang lengkap itu tentu disebutkan di situ firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai dalil bahwa Allah berbicara, Allah berkalam, dan itu sekali lagi tidak hanya terbatas pada dunia, juga dia nanti akan terjadi pada hari akhirat dan kepada para nabi dan juga yang lainnya. Taib, kalau kita lihat di sini Nabi SAW menyebutkan jika hari kiamat tiba. Jadi ini berlaku pada hari kiamat dan wajib tentunya kita imani. Maka aku diberi syafaat, yaitu diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Nah, namun apakah izin Nabi SAW untuk memberikan syafaat sudah otomatis menjadi izin beliau secara umum apa tidak? Itu tentu tidak. Artinya ada izin lagi yang perlu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga syafaat itu terjadi. Oleh karena itu tidak sembarangan orang mendapatkan syafaat, dan ini sudah kita bahas tentunya bahwa syafaat yang mutsbatah, syafaat yang ditetapkan itu dua syaratnya, yaitu yang pertama adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan memberikan syafaat. Contoh dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian syarat yang kedua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan syafaat oleh orang yang tadi diberikan izin. Itu dia. Jadi setelah Nabi SAW diberikan izin, maka terpenuhi syarat yang pertama. Lalu kemudian siapa yang akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW, itu juga memerlukan ridho kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini juga berlaku kepada seluruh yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Malaikat, kemudian sebagian amal-amal yang soleh, kemudian juga yang lainnya daripada yang diberikan syafaat atau yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Nah, tapi sekali lagi itu tidak menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan syafaat secara umum. Yaitu syarat yang kedua tadi kita sebutkan, harus adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberi syafaat, yang akan diberikan syafaat. Tapi ini tentu kepada syafaat yang al-mutsbatah, yaitu yang ditetapkan. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kategori yang lain, yaitu syafaat yang al-manfiyah, yang dinafikan, ya tentu tidak berlaku lagi. Artinya syafaat yang manfiyah adalah syafaat orang kafir, syafaat orang kafir, musyrik dan seterusnya. Itu syafaat yang dinafikan namanya, karena mereka sudah tidak dapat lagi syafaat. Nah, kenapa tidak dapat syafaat? Ya karena dua syarat yang tadi yang ada pada syafaat al-mutsbatah
itu mustahil akan ada pada mereka, yaitu izin Allah, kemudian ridho Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk diberikan syafaat, itu tentu tidak ada kepada orang kafir, kepada orang musyrik, sehingga disebutkan sebagai syafaat al-manfiyah, yaitu yang dinafikan. Nah, ini kecuali pada paman beliau, yaitu Abu Thalib saja, dikecualikan kepada paman beliau, yaitu Abu Thalib saja, sebagaimana kita ketahui, itu pun syafaatnya berlaku hanya untuk at-takhfif, hanya untuk meringankan azabnya saja. Ya, kalau tidak, azab daripada orang-orang kafir, orang musyrik, itu azabnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kedahsyatannya. Nah, namun karena Abu Thalib kita tahu bersama jasanya luar biasa kepada Nabi SAW, kepada Islam pada awal-awal masa dakwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat atau memberikan ridho kepadanya untuk diberikan syafaat oleh Nabi SAW yang sebelumnya beliau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Itu pun sekali lagi berupa keringanan yang dimana itu diberikan alas kaki, kemudian kakinya melepuh, kemudian terbakar, meleleh, panas sampai ke kepalanya. Itu pun paling ringan daripada azab penduduk ahli neraka, yaitu Abu Thalib, paman Nabi SAW. Ala kulli hal, ini sekedar murajaah saja yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian di sini disebutkan, aku berkata, yaitu Nabi SAW berkata, wahai Rabb, tolong masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada khardalatun faidkhulun, man kana fi qalbihi khardala, yaitu semacam sekarang disebut di situ sebiji sawi iman, yaitu masih ada bentuknya, masih ada ukurannya di situ, tapi ukuran kecil tentunya. Faidkhulun thumma aqul adkhil jannah man kana fi qalbi adna syai'. Faqala Anas ka'anni anzur ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, masukkanlah ke dalam surga ya Allah siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi iman. Lalu kemudian mereka pun masuk surga. Thumma aqul adkhil al-jannah. Jadi setelah mereka dimasukkan atau setelah doa Nabi SAW dikabulkan, lalu Nabi SAW meminta lagi, yaitu yang lebihnya lagi, siapa saja yang dalam hatinya ada iman sekalipun dalam tingkatan paling rendah. Jadi di situ disebut man kana fi qalbihi adna syai'. Ya Allah, adkhil jannah, masukkanlah ke dalam surga man kana fihi, siapa saja yang ada dalam hatinya iman sekecil apapun. Iman sekecil apapun. Sekecil apapun ini bersifat umum ya. Sekecil apapun maksudnya bersifat umum, lebih kecil daripada khordalah yang tadi biji sawi pun tak masalah, yang penting ada. Jadi itu sighahnya atau bentuknya adalah bentuk umum doa Nabi SAW. Jadi di situ disebutkan adkhil jannah, masukkanlah ke dalam surga man kana. Ini kan bentuknya sifat umum. Man kana, siapa saja, mau laki, mau perempuan. Fi qalbihi, di dalam hatinya adna syai', yaitu di dalam hatinya iman sekecil apapun. Jadi syaratnya ada iman walaupun sekecil apapun, itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh Nabi SAW kepadanya Rabbul Alamin untuk dimasukkan ke dalam surga. Faqala Anas ka'anni anzur ila asabi'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam mengisyaratkan doa-doanya yang tadi yang diucapkan oleh beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi poinnya adalah sebagaimana kata Imam Al-Bukhari di sini adalah kalam, yaitu dialog kalam Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Kemudian juga kita mendapatkan kabar gembira di sini bahwa selama orang itu masih beriman sekecil apapun, selama itu ada peluangnya masuk surga. Dan lagi-lagi kita ingatkan sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, ini adalah hadis ar-raja, ini adalah hadis pengharapan. Artinya hadis pengharapan ini tidak boleh mengalahkan hadis-hadis yang berkaitan dengan al-khauf, yaitu takut
kemudian risau akan azab Allah Subhanahu wa taala, akan masir atau tempat kembalinya kita nanti gitu. Jadi dua-duanya itu harus seimbang, antara pengharapan, antara ketakutan, atau sebaliknya antara takut, risau dengan pengharapan. Ini dua-duanya harus seimbang. Karena kalau salah satu di antara dua ini, sebagaimana kita ketahui, diibaratkan oleh para ulama sebagai dua sayap burung. Jadi kalau satu sayapnya patah atau tidak berfungsi, ya tentu burungnya tidak bisa terbang. Begitu juga dengan halnya tadi. Kalau hanya memberatkan sayap yang satu, yaitu pengharapan saja, dia sering membaca hadis-hadis harap-harap seperti ini. Dan memang ini akan terbukti tentunya, pasti. Namun terlalu banyak memberatkan poin atau memberatkan harapannya kepada yang semisal dengannya, nanti dikhawatirkan akan meremehkan dosa. Dan itu betapa banyak orang-orang zaman sekarang yang meremehkan dosa gara-gara mengingat harapan-harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan hati hamba-hambanya. Allah Maha tahu siapa yang akan diberikan janji-janjinya tentunya. Namun secara umum ya tentu ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikannya kita sebagai seorang muslim, dijadikannya kita memiliki iman. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya bi ghairi hisab. Taib. Jadi ini dia hadis yang pertama dalam bab yang ke-36 ini. Kemudian kita melihat hadis berikutnya, itu hadis panjang sekali ya. Hadis panjang sekali dan juga potongan-potongan daripada hadis asy-syafa'ah. Jadi kalau kita melihat di situ, ini harap sabar saja ya, kita baca ini cukup membacanya saja sudah sepertinya memakan waktu ya. Tapi tidak masalah, karena ini adalah hadis Nabi SAW. Jadi perhatikan di situ. Wa qala haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hammad ibn Zaidin qala haddatsana Ma'bad ibn Hilal al-Anazi qala ijtama'na nasun min ahli al-Basrah fadhhabna ila Anas ibn Malik wa dhahabna ma'ana bi Thabit al-Bunani ilayhi yas'aluhu lana an hadith asy-syafa'ah fa idha huwa fi qasrihi fawafaqnahu yusalli ad-duha fasta'adhanna fa'adina lana wa huwa qa'idun ala firashihi فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة. طيب, ini asbab wurud hadisnya, itu sebab Anas mengatakan atau meriwayatkan hadis ini. Jadi kita lihat dulu terjemahnya sedikit-sedikit ya. Di situ daripada Hamad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Hilal al-Anazi, ia berkata, kami orang-orang penduduk Basrah. Tentu kita tahu nih Basrah adalah kota besar di Irak sana. Di Irak kota Basrah, dan terkenal dari dahulu tentunya. Di situ Anas bin Malik bermukim dan meninggal di situ. Anas bin Malik kita ketahui adalah sahabat Nabi SAW yang didoakan panjang umurnya oleh Nabi SAW, dan juga banyak keturunannya, banyak anak-anaknya, keturunannya ya, dan juga tentu banyak hartanya. Dan beliau termasuk disebutkan oleh para ulama sebagai sahabat Nabi SAW yang paling terakhir meninggal di Basrah. Sahabat Nabi SAW yang paling terakhir meninggal di Basrah adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu sekitar tahun 92 Hijriah. Kemudian di situ perawi menyebutkan, kami orang-orang penduduk Basrah berkumpul dan pergi menemui Anas bin Malik. Lalu kami pergi bersama Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani ini adalah murid yang paling dekat dengan Anas bin Malik. Murid yang paling dekat dengan Anas bin Malik. Dan beliau adalah perawi yang paling thiqah yang meriwayatkan hadis-hadis Anas bin Malik, karena beliau sangat rapat dengan Anas bin Malik. Sehingga tidak heran
Ahlu Basrah pada waktu itu pergi menemui Anas bersamaan atau bersama dengan atau ditemani oleh murid dekat beliau yaitu Thabit Al-Bunani dengan tujuan bertanya tentang hadis asy-syafa'ah, hadis syafaat. Tidak tahunya Anas bin Malik dalam berada istananya. Maksudnya di sini apa? Fadhabna ila Anas bin Malik wa dhabna ma'ana bi Thabit ini yas'alu lana an hadits syafa'ah fa idza huwa fi qasrihi. Maksudnya ketika Ahlu Basrah mau bertemu dengan Anas bin Malik dan mereka mengajak murid dekatnya Thabit Al-Bunani, ternyata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu itu berada di rumahnya. Itu di sini disebut qasrihi, istananya. Mana ini menunjukkan luas rumahnya. Ya wajar karena keturunannya, anaknya, belum cucu-cucunya itu banyak sekali. Dan ini adalah bentuk daripada doa Nabi SAW kepada beliau yang tadi kita sebutkan. Beliau didoakan panjang umur, kemudian didoakan banyak keturunannya, lalu kemudian banyak hartanya tentunya. Sehingga tidak heran perawi menyebutkan ketika itu beliau berada dalam istananya, yaitu rumah besarnya. Kemudian di situ lalu kami temui beliau tepat ketika ia sedang sholat duha, yaitu waktunya adalah sholat duha. Dan ini menunjukkan sunnahnya sholat duha tentunya. Dan ini kita ketahui bersama. Terus kemudian kami meminta izin dan ia pun memberi izin yang ketika itu ia tengah duduk di atas kasurnya. Di atas kasurnya, yaitu di atas tempat duduknya. Maka kami berkata kepada Thabit, jangan kamu bertanya kepadanya tentang sesuatu sebelum hadis asy-syafa'ah. Nah inilah tentunya nih murid-murid semua ya. Jadi banyak yang mau ditanyakan ceritanya. Tapi ahli Basrah inginnya adalah hadis asy-syafa'ah. Mereka itu diingatkan dahulu oleh mereka jangan sampai Anas Al-Bunani di sini Thabit Al-Bunani bertanya tentang yang lain-lain. Artinya Thabit Al-Bunani ini sebagai juru bicaranya. Taib. Lalu kemudian di sini Thabit bertanya, wahai Abu Hamzah. Itulah Thabit pun paham, maka beliau pun ini. Dan ini adab tentunya ya, adab ketika bertanya. Adab ketika bertanya terutama kepada para ulama dan seterusnya, supaya apa maksudnya? Supaya tidak supaya tertata ya, supaya rapi gitu dan supaya lebih paham. Jadi kalau semuanya berbicara nanti masalah. Akhirnya ya harus ditunjuk juru bicaranya, dan itu harus ditunjuk orang yang tepat tentunya. Dalam hal ini Thabit Al-Bunani. Lalu kemudian Thabit bertanya kepada Anas bin Malik, wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah ini adalah kunyah daripada Anas bin Malik. Abu Hamzah ini adalah kunyah daripada Anas bin Malik. Wahai Abu Hamzah, kawan-kawanmu dari penduduk Basrah datang kepadamu untuk bertanya tentang hadis asy-syafa'ah. Nah, jadi kawan-kawanmu, jadi ikhwanuka, maksudnya saudara-saudaramu ya, disebut di sini ikhwanuka. Nanti diterjemahkan kawan-kawan, ini sepertinya kurang tepat ya. Ya, jadi ikhwanuka disebut di situ. Haula ikhwanuka, mereka adalah saudara-saudaramu dari ahli Basrah ya, saudara-saudara se-Islam tentunya. Taib. Dari penduduk Basrah datang kepadamu untuk bertanya tentang hadis asy-syafa'ah. Kemudian Anas berkata, Muhammad SAW telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda. Nah, barulah beliau meriwayatkan hadis asy-syafa'at ini. Ini ceritanya. Nah, ini tentu kalau kita melihat gambaran-gambaran, ini kan masa tabi'in ya, masa tabi'in. Jadi bagaimana mereka haus ilmu, mereka datang berkelompok-kelompok untuk bertanya kepada ulama pada waktu itu. Dan kita bayang-bayang bagaimana memang pada waktu itu ilmu masih sangat-sangat berharga sekali, sehingga ahli ilmu pun sangat-sangat tinggi kedudukannya. Jadi untuk bertanya saja harus ada juru bicaranya. Gitu, dan seterusnya daripada adab-adab yang lain. Tapi kita baca hadisnya dulu.
Qala idza kana yaumul qiyamati maja an-nasu ba'dhum fi ba'd fayatuna Adam fayaqulun ishfa' lana ila rabbika fayaqul lastu laha walakin 'alaykum bi Ibrahim fa innahu khalilur rahman fayatuna Ibrahim fayaqulu lastu laha walakin 'alaykum bi Musa fa innahu kalimullah fayatuna Musa fayaqulu lastu laha walakin 'alaykum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu fayatuna Isa فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأقول أنا لها فاستأذن على ربي فيأذن لي ويلهمني ما محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا وأخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يشفع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعوذ فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل Abi Khalifah. Baik, sampai sini dulu. Dan kalau kita membaca tadi, inilah hadis asy-syafaat yang lengkap. Dan ini juga sudah dilalui sebelumnya. Dan ini adalah metode daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, tentu mengulangi hadisnya. Tapi bukan berarti ngulang-ulang hadis tanpa faedah. Jadi faedahnya dilihat dari sisi sanadnya. Mungkin di situ ada tambahan perawi-perawi yang menguatkan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian dilihat dari sisi matan hadisnya, yaitu teks hadisnya yang berkaitan dengan bab yang beliau sampaikan. Lalu kemudian juga tambahan-tambahan faedah, fikih dan seterusnya. Jadi beliau mengulangi hadis-hadis yang ada, bukan berarti tanpa faedah, namun di situ justru memperbanyak faedah-faedah yang ada. Taib, jadi kita baca saja dengan cepat di sini. Jadi dengan ditanyakannya Anas bin Malik oleh ahli Basrah berkaitan dengan syafaat atau hadis syafaat, beliau pun meriwayatkannya. Jadi kata beliau, Muhammad SAW telah menceritakan kepada kami, beliau bersabda, Nabi SAW, jika hari kiamat tiba maka manusia satu sama lain bertumpukan. Ya, karena ini pada mahsyar, di situ banyak manusia. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, tolonglah kami agar mendapat syafaat Tuhanmu. Namun Adam hanya menjawab, aku tak berhak untuk itu. Namun datangilah Ibrahim, sebab dia adalah Khalilur Rahman, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mendatangi Ibrahim, namun sayang Ibrahim berkata, aku tak berhak untuk itu. Coba datangilah Musa, sebab dia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah, kalimullah. Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa berkata, saya tak berhak untuk itu. Coba mintalah kepada Isa, sebab ia adalah roh Allah dan kalimatnya. Maka mereka pun mendatangi Isa, namun Isa juga berkata, maaf, aku tak berhak untuk itu. Namun cobalah kalian temui Muhammad SAW. Mereka pun mendatangiku, sehingga aku pun berkata, aku kemudian meminta izin Tuhanku, dan aku diizinkan. Allah mengilhamiku dengan pujian-pujian yang aku pergunakan untuk memanjatkan pujian terhadapnya, yang jika pujian-pujian itu menghadiriku sekarang, menghadiriku sekarang. Maksudnya ini, kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala memuji-muji di situ ada pujian-pujian yang pujian-pujian tersebut ketika Nabi SAW itu menyebutkan riwayat ini, beliau tidak menyebutkannya. Maksudnya tidak menghadiri, maksudnya tidak mengingat terhadap pujian-pujian tersebut. Taib.
Jadi kata di sini faqul ana laha fasta'dinu alayya ala rabbi fayu'dhanu li wa yulhimuni mahamid ahmaduhu biha la tahduruni al'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan puji-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pujian-pujian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi lupa. Maksudnya tidak menghadirinya, maksudnya beliau tidak mengingatnya karena mungkin banyak dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini lah zat yang maha mengetahui pujian-pujian kepadanya. Adapun kita para makhluknya, yaitu pujian-pujian hanya pujian-pujian yang yang diberikan atau yang diberitahukan olehnya saja. Oleh karena itu kita sebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya segala pujian secara mutlak, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita lanjut. Jadi di situ ditambah sedikit supaya jelas ya. Yang jika pujian-pujian itu menghadiriku sekarang, maksudnya pujian-pujian itu tidak menghadiriku sekarang. Jadi ini keliru terjemahnya ya. Yang pujian-pujian itu tidak aku ingat sekarang. Tidak aku ingat sekarang. Diganti saja tidak aku ingat sekarang. Aku tidak melafazkan pujian-pujian itu ya, karena tidak ingat. Kemudian aku lalu tersungkur sujud kepadanya. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad. Nah ini dialog Allah Subhanahu wa taala dah di sini ya. Jadi Allah berfirman, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar. Mintalah engkau akan diberi. Mintalah keringanan, engkau akan diberi keringanan. Maka aku mengiba, memohon dengan iba, merengek. Wahai Tuhanku, umatku, umatku. Kemudian Allah menjawab, berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji gandum keimanan. Maksudnya kecil. Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun memberinya syafaat. Kemudian aku kembali menemui Tuhanku dan aku memanjatkan pujian tersebut. Kemudian aku tersungkur sujud kepadanya. Kemudian ada suara, hai Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka aku berkata, umatku, umatku. Maka Allah berkata, pergi dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebiji sawi iman atau keimanan. Maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali memanjatkan puji-pujian itu dan tersungkur sujud kepadanya. Kemudian Allah kembali berkata, hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, umatku, umatku. Maka Allah berfirman, berangkat dan keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman, meskipun jauh lebih kecil daripada sebiji sawi. Maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka. Taib. Ini lebih detail lagi, lebih jelas lagi kaitannya dengan bentuk syafaat Nabi SAW kepada umatnya yang sangat luar biasa. Nah, ini lagi-lagi kita ingatkan, ini adalah hadis ar-roja. Hadis ar-roja yaitu kaitannya dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu kita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas sunnah Nabi SAW, maka hendaknya istiqomah di atasnya. Karena kalau kita melihat bagaimana usaha Nabi SAW untuk menyelamatkan umatnya, hatta walaupun umatnya imannya kecil, sekecil apapun, itu Nabi SAW tetap memperjuangkannya. Itu menunjukkan bahwasanya beliau adalah Nabiur Rahmah. Nabiur Rahmah, Nabi yang memiliki kasih sayang, Nabi yang memiliki kelembutan, di mana beliau akan betul-betul memperjuangkan umatnya di dunia semasa masih hidup, waktu itu di kisah sejarah beliau, lalu kemudian nanti di akhirat. Sangat luar biasa. Jadi karena itu sangat-sangat menyakiti Nabi SAW apabila membuat ibadah-ibadah yang kita anggap, atau ibadah-ibadah yang ukurannya adalah ukuran kita masing-masing.
Jadi sekali lagi sangat-sangat menyakiti Nabi SAW kalau kita melakukan ibadah yang kita anggap itu baik secara akal kita. Dan itu betapa banyak ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan alasan kebaikan-kebaikan yang mereka buat-buat. Jadi oleh karena itu, untuk menunjukkan kecintaan yang murni kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh beliau dan meninggalkan apa yang telah ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sangat simpel sekali. Ya, adapun amalan-amalan yang kita amalkan dengan alasan kebaikan yang kita buat-buat, maksudnya kita sebutkan alasan-alasannya, kalau demikian maka ibadah-ibadah yang diamalkan oleh Nabi SAW ini ibaratnya tidak berguna ya. Maksudnya apa? Tidak berguna dalam arti masih ada kesempatan untuk umat-umat manusia setelah beliau itu membuat hal-hal ibadah-ibadah yang baru, ibadah yang baru dengan alasan-alasan. Karena yang namanya alasan itu kan semua kita boleh membuat alasan. Semua kita boleh membuat alasan. Nah, jadi oleh karena itu ditutup oleh Nabi SAW alasan-alasan tersebut dengan sabda beliau, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat-buat hal-hal yang baru, ibadah-ibadah yang baru fi amrina hadza, dalam agama ini, maka amalan-amalan tersebut tertolak. Oleh itu bid'ah ini kita sangat-sangat jauhkan diri kita supaya kita betul-betul menjadi umat Islam atau umat Nabi SAW yang sesungguhnya. Dengan demikian kemungkinan besar kita akan mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Cukup amal-amalan yang beliau telah amalkan, yang kita amalkan dengan istiqomah, itu cukup membuktikan bahwasanya itu adalah kita sebagai umat Nabi SAW yang sesungguhnya. Karena sunnah-sunnah beliau sangatlah banyak sekali yang belum kita lakukan, yang perlu untuk kita istiqomah. Lalu kemudian masih sempat juga membuat hal-hal yang baru dengan alasan yang macam-macam. Sehingga sunnah yang sudah jelas dalilnya, yang mereka juga kalau ditanya akan mengatakan itu adalah sunnah Nabi, pun tidak dilakukannya. Taib. Ala kulli hal ini tadabbur atau peringatan untuk kita semua, dan ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW sangat-sangat pengasih, sangat-sangat penyayang kepada umatnya yang beliau perjuangkan sampai detik-detik terakhir. Itu nanti di akhirat, dan ini pasti akan terjadi. Sekali lagi, ini pasti akan terjadi sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lalu kemudian di sini kita baca lagi, falamma kharajna min 'indi Anas qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan wa huwa mutawarin fi manzil Abi Khalifah fahaddathnahu bima haddathana Anas bin Malik fa'atainahu fasallamna alaihi fa'adhina lana faqulna lahu ya Aba Sa'id ji'naka min 'indi akhika Anas bin Malik falam nara mithla ma haddathana fi syafa'ah faqala hi fahaddathnaahu bil hadith fantaha ila hadzal mawdi' faqala hi faqulna lam yazid lana ala hadha faqala laqad haddathani wa huwa jami'un منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا ما ذكرت إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. Baik. Ini tentu panjang ya hadisnya, dan ini hadis lengkap dengan sebab periwayatannya,
Dan juga kalau membaca hadis ini seperti ini bagus ya, mengetahui sejarahnya. Kenapa hadis ini dikeluarkan oleh para sahabat? Maka disebut asbab al-wurud namanya, asbabul wurud. Sebab diucapkannya hadis tersebut. Nah, kalau Al-Qur'an namanya asbab an-nuzul, asbabun nuzul, yaitu sebab turunnya. Kalau hadis sebab diucapkannya. Taib. Jadi kalau kita lihat di sini Ahlu Basrah yang telah bertanya kepada Anas bin Malik, ini kata mereka masih melanjutkan ceritanya ini. Katanya di sini, kemudian kami menceritakan, coba kita lihat di sini, berangkat dan mana nih? Aku pun pergi dan mengeluarkannya. Kemudian aku kembali berangkat dan keluarkan saja. Sebentar dulu. Taib. Tatkala kami pulang tempat dari tatkala kami pulang tempat dari Anas. Maksudnya ini yang membuat membuat susah mencari mana tempatnya ini ya. Nah, ini. Jadi inilah kekurangan membaca terjemah ini ya. Ya, tatkala kami keluar dari tempat Anas. Nah, begitulah. Jadi ini kata perawi di sini, dan ini rasanya sudah difahami ya. Falamma kharajna min indi Anas, tatkala kami keluar dari tempat Anas bin Malik, ini aku katakan kepada sebagian sahabat kami, ya, duhai sekiranya saja kita melewati Al-Hasan yang dia menyepi di rumah Abu Khalifah. Nah, maksudnya Al-Hasan yaitu perawi juga yang dia menyepi maksudnya tempatnya ya, di rumah Abu Khalifah. Lalu kami menceritakan kepada Al-Hasan dengan apa yang telah diceritakan Anas bin Malik kepada kami. Selanjutnya kami pun menemuinya dan kami ucapkan salam. Ia mengizinkan kami dan kami katakan, wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Al-Hasan, wahai Abu Sa'id, kami datang menemuimu setelah kami kembali daripada saudaramu, yaitu Anas bin Malik. Belum pernah kami lihat sebagaimana yang ia ceritakan kepada kami tentang syafaat. Lalu ia berkata, ini ucapan tentunya yang menyatakan ya, gitu. Ya. Maka hadis tersebut kemudian kami ceritakan kepadanya, yaitu Al-Hasan, dan berhenti sampai di sini. Al-Hasan maksudnya di sini Al-Hasan Al-Basri. Namun ia berkata, hanya sampai di situ, maksudnya ya, hanya sampai di situ. Kami jawab, dia tidak menambah kami daripada sekedar ini saja. Lalu ia berkata, sungguh dia pernah menceritakan kepadaku itu secara sempurna kepadaku sejak 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah dia lupa atau tidak suka jika kalian kemudian pasrah. Maksudnya di sini Hasan Al-Basri itu pernah diriwayatkan oleh Anas bin Malik hadis asy-syafa'ah secara utuh, secara sempurna. Lalu ahli Basrah yang tadi bertemu dengan Anas menceritakan Hasan Al-Basri, rupanya masih ada yang kurang begitu. Jadi seingat Anas bin Malik, seingat Hasan Al-Basri itu apa yang disebutkan oleh Anas itu tidak seperti yang disebutkan 20 tahun yang lalu. Entah sebabnya dia lupa, ya juga namanya manusia, atau juga entah sebabnya Anas dengan sebab-sebab yang lain sebagaimana kata Al-Hasan di sini. Kami lalu berkata, wahai Abu Sa'id, yaitu kunyah daripada Al-Hasan, tolong ceritakanlah kepada kami. Al-Hasan kemudian tertawa seraya berkata, sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Ini kalian memang kepo lah, begitu kan? Ya. Nah, ini tapi mereka tahu tentunya ya, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'i yang senior tentunya, yang semua kita pun kalau disebut Al-Hasan maka sudah pasti itu kita kenang Al-Hasan Al-Basri. Taib. Jadi ini kalian ini manusia yang tergesa-gesa ya. Saya tidak menyebutnya selain saya akan menceritakannya kepada kalian. Maksudnya oke lah begitu ringkasnya. Kalian ini kepo, ya oke lah saya sebut. Kemudian
Anas telah menceritakan kepadaku sebagaimana dia ceritakan kepada kepada kalian. Maksudnya Anas telah meriwayatkan hadis syafaah kepadaku sebagaimana Anas juga meriwayatkan kepada kalian. Nabi berkata, kemudian aku kembali untuk keempat kalinya. Maksudnya sepertinya Hasan al-Basri hanya menyebutkan kelengkapannya saja. Jadi kita lihat di situ, kemudian aku kembali, ini sudah Hasan meriwayatkan. Jadi di sini riwayat kalau kita melihat ya, berarti di awal tadi ahli Basrah ya, itu sanadnya langsung ke Anas. Berarti ahli Basrah sekarang turun sanadnya, yaitu dari Hasan ke Anas. Kalau tadi mereka langsung ke Anas. Ya, kalau dari segi sanadnya ya tentu lebih sahih yang tadi karena langsung ketemu dengan Anas bin Malik. Ya, tapi kalau ini udah turun sanadnya. Jadi satu tingkat. Dari dia mendapatkan ahli Basrah tadi mendapatkan hadis daripada Anas melalui Hasan al-Basri. Namun tentunya itu tidak menjadi masalah karena semua jalur-jalurnya sahih. Taib. Kemudian aku kembali keempat kalinya, yaitu Nabi SAW ini, dan aku memanjatkan dengan pujian-pujian itu. Kemudian aku tersungkur sujud dan diserukan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, ucapkanlah engkau didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat, engkau akan diberi syafaat. Maka aku berkata, wahai Tuhanku, izinkanlah bagiku untuk orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah menjawab, demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranku. Ini Allah Subhanahu wa taala puji dirinya ya, bukan demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak, tapi demi kemuliaan, keagungan dan kebesaranku, kata Allah sendiri, sungguh aku akan keluarkan siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini kalau lafaz ini kan tidak disebutkan oleh Anas bin Malik tadi. Ya, tapi kalau melihat makna secara umum daripada Anas bin Malik tadi kan disebutkan, keluarkanlah dari neraka siapa saja yang ada dalam hatinya iman sekecil apapun. Berarti kalau sudah menyebutkan la ilaha illallah, itu sudah pasti ada iman walaupun sangat-sangat kecil sekali. Itu tidak. Jadi maknanya pun sama. Tapi dengan lafaz ini kita lebih paham lagi bahwa tauhid, ucapan syahadat la ilaha illallah itu sangat-sangat penting sekali. Itu yang menyebabkan seorang tidak kekal di dalam neraka. Taib. Jadi inilah fungsi membaca tentunya riwayat-riwayat yang ada, karena satu riwayat dengan riwayat yang lainnya itu lebih menegaskan makna-makna daripada riwayat-riwayat itu, sehingga kita pun membacanya lebih paham lagi. Nah, untuk lebih memahamkan lagi ketika membaca hadis-hadis yang ada, ya tentu membaca penjelasan-penjelasan para ulama ya dalam hadis tersebut. Karena tidak membaca syarah atau penjelasan para ulama dalam hal ini dikhawatirkan juga memahami hadis dengan salah. Baik, selanjutnya kita baca hadis yang ketiga dalam bab ini ya. Wa qala haddatsana Muhammad ibn Khalid qala haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israil an Mansur an Ibrahim an Abida an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah wa akhir ahli an-nar khurujan minan nar rajulun yakhruju habwan fayaqulu lahu rabbuhu udkhul al-jannah fayaqulu rabbil jannah mal'a fayaqulu lahu dhalik ثلاث مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأ فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار. Ini hadis daripada Abdullah, di sini disebut dari Ibrahim, dari Abida, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang terakhir kali masuk surga dan terakhir kali keluar dari neraka adalah seorang yang keluar dengan merangkak. Ya, yang keluar dari neraka ini merangkak menuju surga. Kemudian Tuhan berkata, dan ini sebagai dalil Imam Bukhari dalam bab ini ya, dialog, yaitu kalamullah Subhanahu wa taala kepada
siapa saja. Jadi itu tidak terbatas. Kalau tadi kepada Nabi, ini kepada ahli neraka yang paling akhir keluar, yang menjadi calon penduduk surga. Kemudian Tuhannya berkata, masuklah kamu dalam surga. Orang tersebut kemudian berkata, wahai Tuhanku, surga sudah full. Sudah sesak, ini sudah full. Ini katanya nih. Fayaqulu rabbu udkhul jannah. Fayaqul rabbil al jannah mal'a. Rabbi al jannatu mal'a. Mal'a maknanya full. Dah full. Ini orang ini katakan, mungkin melihatnya dari jauh ya orang ini. Orang tersebut kemudian berkata, wahai Tuanku, surga sudah full. Allah mengulangi firman-Nya hingga 3 kali. Namun si hamba terus menjawabnya dengan mengatakan surga sudah penuh, full. Maka Allah berfirman, sesungguhnya surga bagimu seperti dunia dikalikan 10 kalinya. Ini luar biasa. Ini 10 kali dunia itu surga bagi orang yang terakhir masuk. Ya, surga bagi orang yang terakhir masuk. Artinya yang terakhir keluar dari neraka, maknanya yang terakhir masuk surga. 10 kali lipat besarnya, 10 kali lipat dunia, itu besar surga untuknya. Ini orang yang paling terakhir. Gimana orang yang tengah, apalagi yang awal, itu sudah tidak terhingga lagi. Itu luas sekali. Dan ini bagian daripada hadis ar-roja, ya, hadis pengharapan. Jadi kalau kita agak malas-malas, ini ingat-ingat nih hadis seperti ini. Begitu, hadis-hadis seperti ini ingat-ingat. Ya, supaya kita semangat gitu. Sebagaimana halnya kita ingat-ingat kita punya bonus misalnya, atau apalah harta-harta yang lain, atau yang kita ini gitu. Padahal itu semua tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Jadi luar biasa. Ini ya tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya. Tapi bayangannya orang yang terakhir keluar masuk neraka, terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga, ini saja seperti ini. Ini saja seperti ini. Dan tentu terjadi dialog oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang seperti orang ini. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dalam hal ini, ya. Ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak sama seperti makhluknya. Kalau makhluknya ini, orang ini sudah disuruh masuk surga, masih juga dikatakan surga itu full. Apa salahnya masuk saja dulu kan? Begitu. Ya, ini masih juga dia bilang. Tapi ternyata Allah di luar sifat makhluknya, Rahman, Ar-Rahim. 3 kali disuruh masuk, 3 kali dia menolak orang ini dengan alasan full. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan, itu sungguhnya surga bagimu seperti dunia itu dikalikan 10 kali lipat. Jadi mau full apa gitu ya, 10 kali lipat. Yang 1 kali dunia saja, cukup rumahnya saja pun tidak full gitu ya. Apalagi nih dunia, kemudian apalagi 10 kali lipatnya. Itu luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjadikan kita ahli surganya Rabbul Alamin. Taib, ayat khutbatul khawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Masih ada sebagian hadis yang lainnya. Jadi dari bab ini rasanya kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelasnya kita selalu berusaha selama hayat masih ada dalam diri kita, selama itu sekali lagi kita berusaha, karena Allah Subhanahu wa taala kurang apa lagi? Ya, Rahmannya, Rahimnya. Jadi hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sangat keliru sekali. Kenapa? Karena dosa sebanyak apapun yang kita kandung, ya, tapi kita mengucapkan la ilaha illallah masih juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti case orang ini terakhir keluar neraka, terakhir masuk surga pun diberikan 10 kali lipat. Ini kurang apa lagi? Sebab itulah, belum lagi kalau kita melihat usaha Nabi SAW untuk memberikan syafaat kepada umatnya, luar biasa. Jadi itu kalau kita malasan gitu, maka ini ibarat susu dibalas air tuba ibaratnya. Jadi oleh karena itu, mari kita semua bersemangat selama sekali lagi ada nyawa
di kandung badan kita, selama itu kita berusaha dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmatnya, terus memberikan kita ampunannya serta keutamaannya nanti di akhirat kita dan juga keluarga kita dan juga kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.